Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tifal Manuel Yusuf, NPM 988240512011036 dari jurusan Informatika. Di sini saya akan menceritakan ringkasan dari sebuah film The Pursuit of Happiness untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship. Baik, film ini menceritakan perjuangan seorang ayah yang bernama Chris yang sangat mencintai anaknya. Chris adalah seorang ayah yang rajin, semangat kerja tinggi, dan punya impian yang tinggi juga. Ia berani mengambil semua tawaran untuk menjadi distributor sebuah alat kedokteran yang baru dan canggih. Ia dengan berani menggunakan hampir seluruh uangnya untuk membeli alat dan untuk dijual kembali. Namun, saat dipasarkan, ternyata alat yang ia jual terlalu mahal dan tidak terlalu dibutuhkan. Dari sini, Chris mulai kesulitan dalam keuangan, yang pada akhirnya diusir dari pemilik rumah kontrakan. Ia dan anaknya sampai harus tinggal di toilet dan kamar mandi di stasiun kereta api. Nah, esok harinya, Chris masih menjual sisa alat kedokteran yang dimilikinya. Hingga suatu hari, ketika Chris melihat pria dengan Ferrari warna merah yang terlihat sukses, Chris mencoba bertanya kepada pria tersebut, yang ternyata ia adalah seorang pialang saham. Chris tertarik dengan pekerjaannya, kemudian mencoba melamar pekerjaan. Setelah melamar pekerjaan, ternyata ada peraturan di perusahaan pialang saham tersebut. Perusahaan menawarkan 6 bulan pendidikan kepada calon pialang saham, namun tanpa gaji, dan dari 30 pelamar hanya menerima 1 orang saja. Dengan kesungguhan dan tekadnya, ia berhasil menjadi pialang saham walaupun ia harus menghemat untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya dan harus bolak-balik mengantar jemput anaknya di penitipan anak. Tapi hal itu terbayar karena akhirnya Chris menjadi pialang saham sukses dan bisa mendirikan perusahaan sendiri. Ditambah lagi ia adalah seorang miliarder yang dermawan. Jika saya kaitkan dengan mata kuliah entrepreneurship, di sini Chris memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi. Yang pertama, penuh kerja keras. Yang kedua, bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan dan bisa mencari solusi dalam setiap kesulitannya. Yang ketiga, sebagai seorang entrepreneur, kita harus berani mengambil yang namanya keputusan dengan tepat dan benar. Walaupun dalam setiap keputusan yang dirasa sudah benar, kadang salah juga, tapi tidak apa-apa karena seorang entrepreneur juga harus berani mengambil risiko. Yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, seorang entrepreneur harus bisa menyenangi apa yang dilakukannya agar semua yang dilakukan tidak dianggap beban. Mungkin segitu apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.